Dan yang paling sadisnya lagi, Ishikawa dan suaminya meyakinkan para orang tua bahwa uang yang dikeluarkan untuk membunuh bayi mereka lebih murah daripada uang yang akan mereka keluarkan untuk menghidupi bayi tersebut sampai dia dewasa. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Seperti biasa, di video kali ini gue akan membawakan satu kasus kriminal. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, please subscribe jika kalian belum subscribe channel YouTube ini. Terutama untuk kalian yang suka mengikuti berita-berita yang mengerikan, berita-berita yang sedang viral, dan creepypasta yang menyeramkan, atau mungkin saja sejarah-sejarah yang belum pernah kalian ketahui. Kalian harus banget untuk subscribe channel ini. Seorang bidan seharusnya bekerja untuk menyelamatkan nyawa bayi dan ibunya. Namun kali ini bidannya berbeda guys. Bidan Jepang ini malah melakukan hal yang sangat bertolak belakang dengan pekerjaannya. Dia tega membunuh bayi yang baru saja lahir. Dan yang lebih mengerikannya lagi, korbannya pun tidak tanggung-tanggung guys. Korbannya sebanyak 103 sampai dengan 169 bayi yang dibunuh oleh Miyuki Ishikawa. Benar-benar seperti iblis bukan? Nah, dia dijuluki Oni-sanba yang artinya bidan iblis. Apakah yang membuat Oni-sanba asal Jepang ini membunuh bayi-bayi yang tidak berdosa itu? Mari kita bahas kasusnya. So, tanpa menunggu waktu lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Welcome to Berita Dunia. Kisah tentang pembunuhan berantai sering kita lihat di film-film atau drama series, tetapi apa jadinya jika kisah pembunuhan berantai dan keji ini benar-benar terjadi di kehidupan nyata? Salah satunya adalah seperti kejadian yang pernah terjadi di Jepang pada tahun 1940. Seorang wanita bernama Ishikawa Miyuki adalah seorang bidan sekaligus kepala rumah sakit bersalin di negara Jepang. Demi mendapatkan keuntungan banyak, dia dan suaminya tega menjadikan pembunuh bayi sebagai bisnis. Pada saat itu, bisnis tersebut dapat menguntungkan bagi orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi. Ishikawa Miyuki lahir di Kunitomo, Jepang pada tahun 1897. Dia merupakan wanita cerdas lulusan Universitas Tokyo yang merupakan salah satu universitas terbaik di negara Jepang. Meskipun sudah bertahun-tahun menikah, dia dan suaminya tidak kunjung dikaruniai seorang anak. Miyuki bekerja sebagai kepala bagian di salah satu rumah sakit bersalin dan juga membuka praktek kebidanan. Karena di tahun 40-an itu belum ada yang namanya lisensi guys, dan sangat mudah bagi sembarang orang untuk membuka praktek kebidanan. Melihat kesuksesannya, tentu tidak ada yang menyangkakan kalau wanita ini bisa menjelma sebagai seorang bidan iblis. Memang apa penyebabnya sih sampai dia bisa setega itu? Nah, cerita ini tuh dimulai pada tahun 1940-an guys. Saat itu rumah sakit tempat Ishikawa bekerja dibanjiri banyak anak bayi. Masalah dimulai ketika Ishikawa mengetahui bahwa sebagian besar orang tua bayi itu miskin dan tidak memiliki biaya untuk menghidupi anak mereka. Sementara itu, Ishikawa sendiri ini kebingungan dan tidak mampu merawat semua anak bayi itu karena kurangnya layanan sosial dan sumbangan untuk rumah sakitnya. Karena saat itu keadaan ekonomi di Jepang yang sangat sulit di tahun 1945 membuat banyak pasangan tidak bisa merawat dan mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Jangankan untuk membesarkan anak, untuk makan sehari-hari saja sudah sangat sulit bagi mereka guys. Bingung dan sangat stres, Ishikawa pun akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan mengabaikan semua anak bayi tersebut. Akhirnya banyak bayi yang meninggal dunia karena perlakuan tersebut dan dehidrasi. Tidak ada angka pasti berapa jumlah korban Ishikawa, namun diperkirakan dia telah membunuh sekitar 103 bayi.
Kekejaman yang dilakukan Ishikawa membuat para bidan lain yang bekerja di rumah sakit tersebut merasa sangat jijik dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ishikawa berpikir bahwa kematian adalah hal yang paling tepat untuk bayi-bayi tersebut daripada mereka tumbuh besar di keluarga yang miskin. Tidak lama setelah pembunuhan yang dilakukannya, Miyuki Ishikawa dan suaminya pun memanfaatkan situasi ekonomi Jepang yang sangat bobrok untuk membuat sebuah bisnis, yaitu praktek membunuh bayi dan anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Dan yang paling sadisnya lagi, Ishikawa dan suaminya meyakinkan para orang tua bahwa uang yang dikeluarkan untuk membunuh bayi mereka lebih murah daripada uang yang akan mereka keluarkan untuk menghidupi bayi tersebut sampai dia dewasa. Gila ya, ini sih gila, tau gak? Dia menyuruh orang tua untuk membunuh anaknya dan membayarnya. Dua petugas polisi dari kepolisian Waseda tanpa sengaja menemukan 5 korban terakhir Ishikawa pada tanggal 12 Januari tahun 1948. Setelah dilakukan otopsi, ditemukan bahwa kelima bayi tersebut tewas secara tidak wajar. Miyuki Ishikawa dan Takeshi Ishikawa ikut ditahan pada tanggal 15 Januari tahun 1948. Saat sedang diadili, Ishikawa beralasan bahwa korban adalah anak terlantar dan menyalahkan orang tua bayi atas tewasnya anak-anak bayi tersebut. Masyarakat pun setuju akan hal itu. Seorang aktivis bernama Yuriko Miyamoto mengkritik mereka dan mengatakan bahwa hal ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi. Ishikawa juga mengklaim bahwa jumlah uang yang diminta tidak lebih banyak dari dana yang dipakai untuk mengurus anak yang tidak diinginkan. Dalam menjalankan aksi pemerasannya ini, mereka tidak sendirian, guys. Ada seorang dokter bernama Shiro Nakayama juga terlibat dalam hal ini dan melindungi pasangan kejam ini dengan mengeluarkan sertifikat kematian palsu. Setelah dilakukan investigasi lebih lanjut oleh pihak kepolisian Jepang, polisi menemukan lebih dari 40 jasad di rumah seorang pemilik usaha pemakaman. Setelah itu, 30 mayat ditemukan lagi di sebuah kuil. Banyaknya jasad bayi yang ditemukan membuat polisi sangat kesulitan untuk menghitung jumlah korban dan mengetahui kapan pembunuhannya terjadi. Diperkirakan Miyuki Ishikawa dan suaminya sudah membunuh ratusan bayi selama melakukan praktek keji tersebut. Pihak kepolisian Jepang melihat pembunuhan ini sebagai kejahatan akibat kelalaian. Dalam sebuah sidang di pengadilan distrik Tokyo, Miyuki Ishikawa dan suaminya pun akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi. Ishikawa dijatuhi hukuman 8 tahun penjara, sementara Takeshi dan Dr. Shiro Nakayama masing-masing dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Pasangan itu kemudian mengajukan banding atas hukuman mereka dan pada tahun 1952 Pengadilan Tinggi Tokyo mencabut hukuman aslinya dan menghukum Ishikawa 4 tahun penjara dan 2 tahun kurungan untuk Takeshi dan Dr. Shiro. Insiden ini dianggap sebagai alasan utama pemerintah Jepang mulai mempertimbangkan legalisasi aborsi di negara Jepang, karena salah satu penyebab terjadinya insiden ini adalah akibat meningkatnya jumlah anak bayi yang tidak diinginkan yang lahir di negara Jepang. Lalu pada tanggal 13 Juli tahun 1948, Undang-Undang Perlindungan Tubuh Ibu dan Sistem Ujian Nasional untuk Bidan didirikan. Pada tanggal 24 Juni 1949, aborsi karena alasan ekonomi akhirnya diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Eigunika di negara Jepang.
Dalam pembelaannya, Miyuki Ishikawa juga mengatakan bahwa anak bayi yang dibunuhnya tersebut merupakan korban bayi yang dibuang dari orang tuanya. Dia merasa para orang tua tersebut juga harus ditangkap dan dijatuhi hukuman. Nah, itulah kisah Miyuki Ishikawa, iblis pembunuh ratusan bayi di negara Jepang. Gimana pendapat kalian Natasha geng tentang kasus ini? Tulis di kolom komentar ya manis. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Nonton juga video gue yang lainnya ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan tombol loncengnya. Jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Perbanyak komen semangat untuk aku ya, biar aku selalu semangat bikin kontennya. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.